Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini, teman-teman ya. Kita belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman saya, teman-teman bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, teman-teman. Kali ini saya akan menanggapi komen dari teman kita Kak Sabiwi. Ini alhamdulillah ya, komennya menyegarkan hati ya. Saya asam lambung dan anxiety, tapi setelah saya terapkan yang abang katakan, alhamdulillah sudah 60% sembuh. Terima kasih banyak bang. Oke Kak Sabawi, terima kasih sama-sama. Alhamdulillah. Nah ini menyejukkan hati. Jadi apa teman-teman? Dengan konsisten menjaga pola makan Kak Sabawi ya, kemudian probiotik juga ya mungkin ya, karena dia mengalami GERD ya, tidak ada gastritis ya, dan ada kecemasan atau anxiety, sembuh teman-teman. Walaupun belum 100%, tapi itu sudah 60% itu sudah sangat-sangat luar biasa sekali. Karena kita ketahui untuk memulihkan pencernaan kita itu memerlukan proses. Karena pencernaan ini tidak butuh obat-obatan yang sifatnya kimia ya maksudnya ya. Dia ini memerlukan perbaikan dari pola makan nomor satu. Ya, didukung dengan pola pikir, pola aktivitas, pola istirahat ya. Kita kombinasikan itu menjadi sesuatu yang luar biasa sekali ya. Bagi teman-teman yang belum pulih, tetap semangat. Tetap semangat ya. Walaupun masih belum ada rasa perbaikan atau pemulihan, tetap semangat, yakin pasti saya bisa sembuh. Yakin. Jadi di dalam keyakinan ini dibentuk saya pasti sembuh. Ya, saya pasti sembuh, saya pasti pulih. Teman-teman sudah ada yang pulih, teman-teman sudah bisa pulih, saya pasti bisa. Diyakinkan keyakinannya. Ya, biar imunnya naik. Ya, biar imunnya yang sedang turun dia naik. Gitu. Saya dulu juga gitu, meyakinkan kepada diri saya bahwa saya pasti bisa pulih, ya saya pasti bisa pulih dan terus belajar kalau saya dulu teman-teman. Mencari beberapa referensi, saya ini harus gimana sih, kemudian saya harus makan yang apa sih gitu ya. Karena kita ini terbiasa pola makan bebas. Segala macam makanan dimakan dengan dalih ya yang mungkin dari kecil kita terapkan di otak bawah sadar kita, boleh makan semua makanan asal jangan banyak-banyak. Nah, itu sudah ada di dalam keyakinan kita sehingga gorengan nggak apa-apa ya, kemudian makan snack-snack nggak apa-apa. Padahal kalau snack-snack itu loh teman-teman, tahu nggak snack itu apa? Itu tuh istilahnya itu misalnya snack 1.000-an atau 2.000, teman-teman masak bahan istilahnya ini bahan baku untuk ini, otomatis kan itu ada keuntungan, otomatis kan ini harus di bawah itu. Nah, kalau sudah di bawah harga itu berarti kualitasnya seperti apa bisa teman-teman bayangkan lah, ya. Karena ketika kita berbicara makanan, apalagi snack itu ada di situ namanya bisnis, ya, bisnis makanan. Kalau kita berbicara bisnis selalu ada keuntungan dan kerugian. Nggak mungkin bisnis ini yang berjalan ini kerugian dijalankan terus, nggak mungkin. Selalu di situ ada keuntungan, ada margin yang dicari. Ketika berbicara margin, kita menggunakan akal sehat kita. Ya, karena saya dulu memang sangat suka snack yang harganya 1.000-an, 2.000, ya, atau mungkin 3.000-an. Itu kan rasanya luar biasa. Nah, ini bahan-bahan apa ini? Harganya kok segini. Nah, setelah saya stop semua snack-snack, saya memperbaiki pola makan, memang untuk mendapatkan pola makannya bergizi memang mohon maaf tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dibohongi, membutuhkan biaya yang lumayan lah istilahnya. Semisal apa? Ayam, telur, ikan gitu ya. Karena apa? Tahu tempe sudah kita stop. Tahu tempe itu murah sekali, 5.000, 4.000 sudah dapat. Tapi itu loh kedelainya itu teman. Jadi kedelainya itu impor dan itu sangat tidak pro dengan keluhan seputar pencernaan. Ya, oleh karena itu kita keluarkan tempe. Lah, kalau tempe udah kita keluarkan, kita belinya makannya ikan-ikan teman-teman. Ikan, ayam, telur ya. Kemudian kalau yang nabati mungkin jamur lah ya, apa protein nabati jamur gitu ya. Jamur pun juga lumayan harganya. Jadi ya memang harus kita sadari dan harus kita akui
untuk mendapatkan makanan-makanan yang berkualitas. Dari segi budget memang itu istilahnya itu harus tercukupi. Namun jika kita bandingkan dengan pola makan yang mungkin kita beli, misal ya mohon maaf ya, nasi goreng, bakmi, kemudian martabak manis, martabak telur, donat, pizza, kita kalkulasi itu masih sebanding lah ya, sebanding. Namun yang membuat saya memang kita harus menyediakan budget itu memang semisal sehari kita habis ayam 1 kilo dan semuanya minim memang kita harus mengeluarkan uang 50 sampai 60 ribuan lah dalam konsumsi satu hari dan eh, kebanyakan atau sebagian lah ya orang yang mengalami keluhan seputar GERD ini sebagian ya bukan kebanyakan. Kalau laki-laki biasanya dia itu sampai stop kerja biasanya. Karena saya dulu juga gitu dan ketika kita mengalami kita stop kerja, tidak bisa bekerja, tidak bisa berdagang, tidak bisa menghasilkan uang, kita itu sangat-sangat terasa dalam mengeluarkan keuangan. Oleh karena itu saya tadi bilang 50 sampai 60 ribu itu memang istilahnya harga yang eh, apa bukan berat ya. Maksudnya itu kita rasakan itu memang eh, cukup apa istilahnya ya. Ya dirasa itu istilahnya kita mendapatkan uang 50 sampai 60 ribu itu memerlukan kerja keras lah istilahnya dan 50-60 ribu itu sepadan dengan manfaat yang kita dapatkan. Jadi ya kita harus bisa istilahnya untuk menghasilkan uang minim segitu untuk makan kita sehari-hari. Jadi ya istilahnya sehari ya 100 ribuan lah ya teman-teman ya. Jadi untuk makan ya kalau dengan kondisi perekonomian yang sekarang harga-harga mengkondisikan seperti itu ya kurang lebih kita di 100 ribu untuk belanja harian lah seperti itu. Kalau dalam kategori satu keluarga ya, semisal ada anak, ada istri gitu teman-teman ya. Oke teman-teman semua, seperti itu ya itu tadi kondisi apa adanya saya dulu ya, karena saya dulu memang sampai istilahnya itu nggak bisa jualan, nggak bisa cari uang. Akhirnya dengan segala cara saya membuat TikTok affiliate, saya membuat beberapa istilahnya akun di TikTok sehingga bisa untuk menghasilkan uang ya. Dan TikTok saya kena ban, jadi saya tidak bisa affiliate lagi, namun masih ada satu akun ya, sehingga saya fokus saja di YouTube ini ya. Dan alhamdulillah sudah mulai bisa untuk aktivitas bekerja saya karena sudah mulai bisa beraktivitas normal ya teman-teman ya dalam waktu beberapa bulan dan bisa kembali bekerja lagi istilahnya kita mencari nafkah ya untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Dan bagi teman-teman tetap semangat intinya ya. Karena memang saat kita belum bisa bekerja jangan dipaksa teman-teman, jangan dipaksa ya. Kita harus jujur apa adanya mengatakan kepada istri atau keluarga kita memang saya kondisinya nggak fit gitu ya. Karena kalau orang belum mengalami GERD dan anxiety ini mereka tidak akan paham. Malah mungkin mengatakan kita ini lebay ya. Oleh karena itu yang paham-paham aja lah ya. Oleh karena itu yang ada anxiety ya pelan-pelan pemulihannya ya pelan-pelan banget ya. Cek video saya di yang sebelum ini ya saya membahas tentang anxiety nanti akan kita bahas di video-video berikutnya ya. Jadi memang ini kan pengalaman saya teman-teman. Jadi saya itu kalau bukan murni pengalaman saya kayaknya nggak mungkin saya bisa membuat video yang hampir 300 video. Kalau itu pengalaman pribadi, kita itu timbul dari diri kita, dari dalam diri kita sehingga mau sehari bikin 1, 2, 3 video, mau bikin 1000 video pun bisa. Karena ini pengalaman, karena ada salah satu komen dari teman-teman mungkin ragu-ragu ya, mungkin meragukan bahwa ini bukan pengalaman saya gitu. Namun saya tidak memaksa bagi teman-teman untuk percaya ya, yang mau-mau aja silahkan ditonton, dipantengi, dilaksanakan seperti kakak ini, Kak Sabiwi, Kak Sabiwi ini alhamdulillah ya diterapkan dan pulih ya. Dan ini mungkin juga tanpa obat istilahnya, tidak menggunakan obat-obatan lambung mungkin seperti itu. Oke teman-teman semua, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat teman-teman semua. Cek video-video saya yang lain barangkali bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.